bahwa di situ ada upaya betul-betul Allah yuhayyi jalan untuk taubat. Allah buka pintu betul-betul bagaimana jalan untuk memohon ampunan. Pintu setan ditutup menggodanya, surga dibuka, kemudian neraka ditutup. Artinya Allah udah menyiapkan jalan untuk kita tobat. Kalau sampai kita nggak berazam untuk tobat, maka begitu sangat miris. Yang kedua, al-hirs ala ityani siyam mardiyin inda Rabb. Jadi mempersiapkan bagaimana sih puasa yang betul-betul sah secara fikih dan juga secara ruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kepada yang sama kita muliakan imam besar dengan seluruh para syiban, para orang tua. Dalam kesempatan ini tadi telah sama kita mendengar bahwa tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan para salaf kita yang kita sering menjadi satu kebiasaan bahwa biasanya tarhib Ramadaniyah itu terjadi di awakhir pertengahan Sya'ban sampai akhir daripada menjelang akhir Sya'ban. Nah, tadi Habib Alwi sudah mengingatkan dulu para salaf mereka nyambut Ramadan bukan fi wasati Sya'ban tapi min bidayatir Rajab. Dari Rajab mereka sudah menyambut, jadi isti'dad untuk persiapan menuju daripada Ramadan mereka sudah mempersiapkannya. Makanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf pernah mengatakan, man gama bi hurmatir Rajab waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban, wa man gama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Ramadan, wa man gama bi hurmati Ramadan hafidhahu min Ramadan ila Ramadan, wa balagha ma balagha ahlal mahabbah wal irfan wal ihtiram. وهو امتثال المأمورات وتعظيمها ولو مندوبة واجتناب المنحيات وتعظيمها ولو مكروهة فشهر الرجب وقت الزراعة وشهر شعبان وقت ظهور الأزهار وشهر رمضان وقت جنى الثمار. Jadi kata Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengingatkan bahwa siapa yang memang mendapatkan taufik betul-betul menghadirkan hurmatur Rajab, dia hadirkan ibadah betul-betul menjalankan apa yang seharusnya dilakukan di bulan Rajab, dia akan dapat taufik mampu menghormati bulan Sya'ban. Ketika Sya'ban dia betul-betul totalitas mengerjakan di bulan Sya'ban, niscaya dia akan mendapatkan taufik, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nah, ketika dia sudah dapat itu saudara, niscaya Allah akan jaga dari Ramadan sampai ke Ramadan. Maka bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Imtithalul ma'murat, jalankan perintah. Wa ta'zimiha, dan pengagungan terhadap apa yang diperintah oleh Allah, walau mandubatan, sekalipun perkara-perkara sunnah. Karena ini sekarang sunnah ini jadi sesuatu dalil buat kita ninggalin. Ketika sunnah, puasa sunnah atau amalan sunnah, selalu bilang ya ini kan sunnah. Sunnah artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Itu kan sunnah. Jadi mendalilkan sunnah untuk ninggalin. Konsep pandangan ulama salaf dulu enggak, karena sunnah justru saya kerjakan, sehingga kata walau mandubatan menjadi tambihan. Jadi ma'murat terkhususnya wajibat, begitupun juga mandubah menjadi perkara yang harus menjadi perhatian. Makanya oleh karena itu saudara, dalam kesempatan ini, jadi kalau hari ini konsepnya beda. Biasanya kita ceramah selingannya gosidah. Kalau sekarang gosidah selingannya ceramah. Jadi ceramahnya nggak banyak-banyak waktunya. Makanya tadi sambutannya dikit doang tuh. Jadi ada 5 hal yang ingin saya ingatkan. Ini udah 4 menit soalnya nih, tinggal 3 menit lagi. Ada 5 hal untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Artinya yuhayyi nafsana li istiqbali Ramadan. 1, al-azam ala taubatin nasuha. Jadi kita nih hampir 11 bulan menjalankan kehidupan. Ini ada 1 bulan nih. Ini bulan bagaimana kita azam buat taubat, benar-benar taubat. Kenapa? Karena di dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi dikasih tahu ketika awal laila, idza kana awal lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin wa maradatil jin wa ghulliqat abwabun niran
falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailah. Poinnya adalah saudara, saya nggak mau terjemahkan karena tadi waktu udah tinggal 3 menit. Jadi menarik dari hadis ini saudara, ada kata-kata sufidati syayatin, setan itu diikat. Begitu juga jalur-jalur jin. Kemudian ghulliqat abwabun niran, ditutup. Kemudian wafutihat, itu semua narasi kata yang digunakan sufidat, ghulliqat, futihat, bahwa di situ ada upaya betul-betul Allah yuhayyi jalan untuk taubat. Allah buka pintu betul-betul bagaimana jalan untuk memohon ampunan. Pintu setan ditutup menggodanya, surga dibuka, kemudian neraka ditutup. Artinya Allah udah menyiapkan jalan untuk kita tobat. Kalau sampai kita nggak berazam untuk tobat, maka begitu sangat miris. Yang kedua, al-hirs ala ityani siyam mardiyin inda rabb. Jadi mempersiapkan bagaimana sih puasa yang betul-betul sah secara fikih dan juga secara ruhnya. Jadi jangan puasa hanya sekedar menjadi puasa yang normatif seremonial tiap tahun, pokoknya udahlah kita ngerjain saja untuk kita melaksanakan daripada puasa. Karena Nabi sudah mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, tutilun nas fi qiraatil Quran. Perkuat diri untuk membanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Bayangin Imam Zuhri, imami ahlil Madinah, beliau tarakus suhuf wa hamalal mushaf. Beliau tinggalkan lembaran-lembaran. Beliau ini imam ahlul hadis di Madinah. Beliau tinggalkan daripada lembaran hadis dan membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Imam Malik, imam Darul Hijrah, farra min majalisil hadis wa hilaqal hadis wa hamala kitabillah. Beliau tinggalkan tuh majlis-majlis hadisnya untuk inqaba al-Quran. Kenapa? Karena ada irtibat yang kuat antara Al-Quran dengan Ramadan. Karena antara puasa dengan Al-Quran itu dalam hadis dikatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani fil addi yaumal qiyamah. Yang keempat, al-ijtihad fid doa, sungguh-sungguh dalam doa. Karena setiap buka puasa itu ada momen penting yang Allah berikan istijabatu doa. Karena Anda perhatikan surat Al-Baqarah 183 sampai 186 itu ayat-ayat berbicara tentang puasa saudara. Tapi ada yang menarik di ayat 186 ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat 183. 184 syahrul ramadhan alladzi ayyama ma'dudah, itu juga tentang Ramadan. Syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran, itu juga tentang Ramadan. Kemudian ayat 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ada doa. Baru nanti 187-nya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Masuknya ayat doa di antara siyaqul ayat siyam menunjukkan bahwasanya doa menjadi salah satu yang luar biasa. Dan yang terakhir yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jawad ketika masuk bulan Ramadan. Makanya dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalgahu Jibril wa kana yalgahu fi kulli lailatin Ramadhan fayudarisul Quran ila akhiril hadis. Rasulullah itu di hari selain Ramadan udah ajwadun nas, udah pakai isim tafdil. Wa masuk Ramadan ajwad ma yakuna fi Ramadan. Artinya udah dermawan, lebih dermawan lagi. Artinya momentum bulan Ramadan bagaimana kita jadikan untuk waktunya kita. Kalau yang dulu biasanya di bulan selain Ramadan nyumbang 5.000, paksain deh Ramadan nyumbang 10.000. Artinya ada momentum kita ikut Nabi dalam konteks jawad dalam ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan ingat bagaimana jadikan bulan Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita, karena kita nggak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.